Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channel Seblak Pol, ngomongin positioning brand. Untuk kesempatan ini, kita akan memberikan judul yang akan saya bahas, yaitu, tidak ada strategi pemasaran yang sempurna. Sebelum kita mulai, subscribe channel ininya, agar selalu update hanya untuk kamu. Tidak ada strategi pemasaran yang sempurna meskipun strategi pemasaran tersebut dibuat oleh orang yang sangat pintar dalam bidang pemasaran. Setiap perusahaan akan membuat strategi pemasarannya masing-masing sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi meskipun perusahaan bergerak dalam satu jenis usaha, tetap saja strategi pemasarannya mungkin berbeda. Maka janganlah malu untuk mengakui jika strategi pemasaran yang Anda buat gagal. Karena ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi suatu strategi pemasaran menjadi gagal. Strategi pemasaran yang gagal artinya strategi pemasaran tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan diharapkan. Sehingga Anda tidak dapat melihat hasil yang Anda prediksikan sebelumnya. Namun, Anda tidak perlu bersedih terlalu lama jika strategi pemasaran Anda mengalami kegagalan. Justru adanya kegagalan tersebut merupakan cambuk untuk Anda agar lebih bersemangat lagi. Oleh karena itu, saat strategi pemasaran Anda gagal, maka Anda harus mengoreksi atau memperbaikinya. Sehingga untuk masa yang akan datang akan menjadi lebih baik lagi. Membaca tulisan ini Anda akan bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait strategi pemasaran gagal ini seperti 1. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika kinerja pemasaran itu tidak lagi sesuai dengan target pemasaran perusahaan? 2. Apa yang kalian lakukan jika pemasaran yang kalian lakukan kurang tepat sasaran? 3. Langkah untuk meminimalkan resiko kegagalan produk dengan cara riset kualitatif, pengkategorian dan segmentasi untuk mengetahui peta persaingan dalam industri tersebut. Alasan mengapa konsumen membeli produk tertentu, bagaimana mereka menggunakan suatu produk, dan kebutuhan mana yang belum terpenuhi disebut langkah apa. 4. Seorang wirausahawan gagal menjalankan usahanya karena kesulitan dalam memasarkan produknya, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Lalu, bagaimana cara mengoreksi strategi pemasaran yang gagal? Ada beberapa cara untuk memperbaikinya. Salah satu caranya itu dengan memberikan sesuatu yang unik. Dalam dunia pemasaran, persaingan sangat ketat, terlebih pada pemasaran konten dan pemasaran yang menggunakan sosial media. Persaingan di sana sangat kompetitif. Ada banyak ribuan produk, perusahaan pesaing yang juga melakukan pemasaran sehingga untuk mendapatkan calon konsumen mereka akan berlomba-lomba membuat konten yang menarik perhatian calon konsumen. Sampai saat ini, strategi pemasaran apa yang telah Anda buat untuk bersaing dan mendapatkan perhatian konsumen? Jika Anda menjawab hal yang sama yang dilakukan oleh pesaing atau kompetitor Anda, maka dipastikan strategi pemasaran Anda akan gagal. Anda tidak dapat meniru desain, latar, kalimat persuasif dari kompetitor Anda. Berikan sesuatu yang unik, yang berbeda dan menjadi ciri khas usaha bisnis Anda. Sehingga semua orang dapat membedakan antara Anda dan kompetitor Anda. Lalu ada interaktif. Interaktif ini maksudnya ciptakan hubungan interaksi antara penjual dan pembeli atau calon pembeli. Biasanya calon pembeli juga memiliki beberapa pertanyaan sebelum memutuskan untuk membeli sebuah produk. Maka Anda dapat membuat kolom atau ruang diskusi sehingga menciptakan hubungan atau interaksi antara pembeli dan penjual. Selain itu, dengan adanya interaksi, sebagai penjual Anda dapat bertanya kepada calon konsumen mengenai produk atau layanan apa yang diinginkan. Setelah mengetahuinya, selanjutnya Anda dapat jadikan acuan untuk mengaplikasikannya di periode berikutnya. Adanya ruang diskusi macam hal tersebut, juga akan membuat konsumen atau pembeli merasa diperhatikan dan dihargai. Lalu gunakan dengan cara membuat target baru yang lebih masuk akal. Salah satu sebab strategi pemasaran gagal yakni mengenai sasaran atau target yang salah. Coba lakukan evaluasi target audiens dari strategi pemasaran yang sebelumnya. Sesuaikan target audiens dengan jenis usaha atau produk Anda. Jika produk Anda ditunjukkan untuk masyarakat kelas atas, maka gencarkan promosi untuk kaum kelas menengah ke atas. Namun, sebaliknya jika produk Anda merupakan produk umum, maka targetkan calon pembeli seumum mungkin sehingga nantinya Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk melakukan penentuan target, Anda juga dapat melakukan penelitian mengenai informasi demografi dari target yang ingin dijangkau.
Dan ada cara membuat strategi baru ketika strategi pemasaran Anda gagal. Jika sudah tidak ada cara atau alternatif strategi pemasaran yang berhasil, Anda dapat membuat strategi pemasaran yang baru. 5. Membantu keberatan atau penolakan. Ketika Anda menawarkan produk atau layanan pada calon pelanggan, pasti tidak semua dari mereka yang langsung membeli. Strategi pemasaran yang baru ini bisa merupakan strategi yang benar-benar baru atau Anda membuat strategi baru dengan mengoreksi dan memperbaiki strategi lama kemudian memodifikasinya sehingga strategi tersebut lebih baik dari strategi sebelumnya. Pasar memiliki kondisi yang sulit untuk ditebak. Sehingga strategi pemasaran yang dibuat oleh perusahaan pun akan ada yang mengalami keberhasilan dan kegagalan. Padahal strategi pemasaran dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak ada strategi pemasaran yang gagal total dan berhasil semua? Ya, karena pasar memiliki ketidakpastian dan faktor-faktor yang kadang tidak dapat dijangkau. Untuk itu, menerapkan atau membuat strategi pemasaran saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Anda juga harus mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Nah, tentu sekarang Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait strategi pemasaran yang gagal ini. Coba cari tahu mengapa produk atau layanan pesaing bisa mengalahkan merek Anda. Kamu bisa menganalisisnya dari segi fitur, harga, dan lainnya. Semoga informasi ini bisa berguna untuk Anda, dan silakan dibagikan di sosial media. Ayo tetap semangat bersama brand Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya, agar menjadi lebih baik, jangan lupa di-share dan kasih komentar di setiap video-videonya. Terima kasih telah menonton video kami.